Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini kita dapat memulai perkuliahan kita dalam mata kuliah perilaku organisasi. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga pagi ini Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Di pertemuan pertama ini tidak terlalu banyak hal yang ingin saya sampaikan, hanya menyajikan garis-garis besar perkuliahan kita, di mana itulah yang akan menjadi pedoman dalam kita menjalani pertemuan-pertemuan ke depannya dalam semester ini. Untuk profil saya Anda dapat lihat ya. Oke, ini ya. Anda bisa lihat di sini nama saya, NIP, NIDN, ID Scopus, email hingga alamat blog dan nomor WA. Nanti tayangan ini ada rekamannya ya. Nanti saya akan sampaikan di grup supaya Anda bisa tonton kembali proses perkuliahan kita. Gitu. Oke, baik. Nah, terkait dengan proses perkuliahan kita, yang pertama saya ingin memperlihatkan bagaimana proses perkuliahan kita lakukan. Jadi ada 4 bagian dalam proses perkuliahan yang memungkinkan, yang mungkin kita gunakan dan kita jalani. Yang pertama, kita masih menyediakan ruang untuk tatap muka atau berkuliah secara offline, walaupun persentasenya hanya 10%. Nah, kenapa demikian? Kita selalu harus optimis bahwa kondisi ini akan terus membaik ya, sehingga nanti kita dapat berkuliah secara normal. Walaupun kita tidak tahu pasti kapan itu, tetapi kita mesti harus selalu punya harapan. Oke, kita tetap mengalokasikan 10%. Karena kemungkinan untuk offline itu kecil, maka kita maksimalkan pada aspek yang lain. Modelnya kita berkuliah dalam bentuk studi lapangan. Jadi Anda nanti akan berkuliah dengan cara mengalami kejadian-kejadian lapangan. Jadi Anda dalam praktiknya Anda akan turun ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Itu kerja-kerja lapangan yang dapat Anda lakukan. Tentu saja bukan kerja-kerja lapangan semaunya, tetapi memang dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah. Yang ketiga, yang juga porsinya cukup besar, 30% adalah jelajah pustaka. Jadi kita mesti berusaha untuk meluangkan waktu
membaca sebanyak-banyaknya, mengakses berbagai sumber untuk memperkaya wawasan kita tentang mata kuliah yang sedang kita pelajari dan topik-topik lain yang terkait dengan mata kuliah ini. Jadi di tayangan dapat Anda lihat, untuk jelajah pustaka Anda dapat membaca berbagai jurnal ilmiah, hasil-hasil penelitian, dan buku. Untuk jurnal, di kampus kita cukup tersedia banyak jurnal ilmiah ya. Itu dalam versi digital. Anda bisa masuk ke e-jurnal IAIN Kendari. Anda akan menemukan 10 lebih jurnal kita yang siap untuk dibaca secara gratis. Bahkan dapat di-download secara gratis. Itu jurnal ilmiah kita. Belum lagi kalau Anda berkunjung ke jurnal-jurnal ilmiah yang open access di kampus-kampus yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Itu banyak sekali referensi gratis yang dapat Anda peroleh. Untuk hasil riset, Anda dapat mengunjungi repositori IAIN Kendari. Itu repositori IAIN Kendari itu dikelola oleh perpustakaan IAIN Kendari. Jadi di sana juga Anda dapat membaca berbagai hasil penelitian, termasuk skripsi, tesis, maupun tulisan-tulisan ilmiah yang tidak terpublikasi pada jurnal. Oke. Yang ketiga ini buku. Jadi buku banyak sekali kita dapat mengunjungi perpustakaan. Saya kira hari ini perpustakaan IAIN Kendari itu cukup baik. Tetapi tidak hanya itu, banyak buku-buku versi digital yang dapat Anda miliki, dan Anda mesti berupaya untuk dapat menjangkaunya. Dan jika Anda dapat menemukan link dari buku-buku gratis itu, saya kira itu sangat bagus. Yang keempat, kita ada pertemuan online juga 30% ya. Ya seperti yang sedang kita jalani saat ini melalui Zoom meeting ini. Jadi Zoom meeting ini atau perangkat online secara umum ini yang akan banyak kita gunakan dalam proses perkuliahan kita. Di samping Zoom meeting, kita juga akan berkomunikasi akademik melalui channel YouTube. Kebetulan saya menyediakan channel YouTube tentang berbagai hal terkait perkuliahan yang saya ampu. Jadi tersedia channel YouTube-nya. Di situ biasanya saya akan menjawab berbagai persoalan yang ada di kelas-kelas yang saya ampu mata kuliahnya. Di samping itu biasanya kanal YouTube ini juga saya gunakan untuk mereview tugas-tugas dari mahasiswa. Jadi karena biasanya mahasiswa kadang komplain bagaimana tugasnya, kok tiba-tiba nilainya tidak sesuai harapan. Makanya saya sengaja tampilkan melalui channel itu. Memang tidak semua, tetapi saya pilih yang mewakili itu, dan itu sudah menggambarkan bagaimana tugas itu dikerjakan di sebuah kelas. Nah, jadi ini untuk menghindari saja kadang-kadang ada mahasiswa yang mengkomplain nilai tugasnya gitu. Yang berikutnya, setelah YouTube, kita juga dapat menggunakan blog. Semoga teman-teman yang ada di sini sudah ada yang punya blog atau setelah ini belajar untuk memiliki blog pribadi. Di sana Anda dapat menuangkan ide, gagasan dalam bentuk tulisan, dan itu banyak